pantaskah? Masya Allah, gerobak gua, dagangan gua hancur semuanya. Ya Allah, habisin semua. Pak, turun lo. Ampun, Pak. Aduh, apa gue telepon ke nyokap aja ya? Lu lihat tuh, gerobak gua, dagangan gua hancur sampai kayak begini. Keluar lo, tanggung jawab lo. Pak, saya nggak sengaja, Pak. Maaf ya, Pak. Kagak sengaja lo. Hah? Alasan aja lo. Tanggung jawab lo, ganti nggak? Bianca, coba lo tenang dulu ya. Coba gue keluar dan ngomong dulu sama tukang gerobaknya. Yuk, sama ayah. Ini. Udah salah, masih aja di dalam lo, bukannya keluar. Pak. Tuh kan, Sat. Lo lihat sendiri kan, pasti ada apa-apa. Udah gue bilang juga. Percaya sih. Vin, jangan pernah gegabah sama semua tindakan lo. Pak, sebentar, Pak. Saya mohon maaf ya, Pak. Tadi teman saya benar-benar nggak sengaja. Iya, kalau dia nggak sengaja, harusnya ngomong baik-baik sama gua keluar dari mobilnya. Jangan mentang-mentang anak gedongan, seenaknya ngerendahin kaum kecil kayak gua, nggak bisa. Pak yang sabar Pak, kita selesain masalahnya, tapi jangan emosi, ya. Baik-baik, aduh, bagaimana gua ngomong baik-baik sama dia? Lihat sendiri kan, dia aja dari tadi cuma ngedogrok di dalam mobilnya, dia nggak mau keluar. Keluar nggak lo? Pak, udah Pak, jangan Pak. Nggak bisa. Gue harus temuin Laras. Vin. Woi, masih nggak mau keluar lo? Hah? Udah Pak, Udah, jangan halangin saya. Pak, gitu Pak. Vino, lu bisa ada di sini? Lo nggak apa-apa kan? Ya, gue nggak apa-apa. Lo kenapa kasar gitu sama Laras? Ini kan bukan salah dia. Gua nggak ada urusan sama lo. Urusannya tuh sama cewek yang ada dalam mobil tuh. Lu suruh dia keluar. Gua udah rugi tuh lihat gerobak gua rusak sama dagangan dia tuh. Dia harus ganti. Malah nyolot ya. Lo berani sama gue? Vino, udah. Apa lo? Berani nyolot. Lo berani kasarin Laras? Ini masalah dagangan gua. Udah, Vin. Apaan sih? Jadi emosian gitu? Bisa tenang nggak? Ada masalah kok gini amat sih? Baik-baik bisa kan lo ngomongnya? Lo apaan sih, Sat? Orang jelas-jelas salah dia. Dia berani-beraninya dorong Laras. Ya udah, tapi nggak marah-marah, nggak dengan cara kekerasan ya. Bang, oke. Kita bicara baik-baik sekarang ya. Lo mau dia keluar kan? Bisa sih. Semua bisa diomongin baik-baik, tapi lu bilangin lah sama temen lu itu. Lu suruh dia keluar, kalau emang dia nggak sengaja, kudunya ngomong. Kayak yang lu bilang, diomongin baik-baik. Jangan seenaknya aja, kayak nggak punya dosa aja dia. Ya udah. Oke, sekarang intinya lu ingin pertanggungjawaban kan, bukan marah-marah. Iya, maksud gue juga begitu. Keluar sekarang. Mau tanggung jawab gimana sih? Keluar sekarang. Nggak mau. Oke, sekarang gini, biar gue bantu semuanya. Ayo. Itu kayak dari tadi. Yang buat masalah siapa, yang kena jadi siapa kan? Udah, Vin, udah. Sabar dong. Oke, Pak. Ya, sekarang Bapak mau gimana? Ya, maunya saya sih, kalau udah jelas-jelas dia emang salah dengan kejadian begini, ya minta maaf sama saya, biar sama-sama enak gitu, Mas. Minta maaf lu sekarang. Kamu yang salah. Ya, Pak. Saya minta maaf ya. Tapi beneran kok, saya nggak sengaja. Ya udah, permintaan maafnya saya terima. Tapi masalah kerugian gerobak sama dagangan saya minta ganti rugi. Saya akan ganti, Pak.
Berapa jumlahnya? Setelah saya hitung-hitung kerugian 800.000. Sat, tapi gue lagi nggak bawa cash. Bisa debit aja nggak? Ntar bang. Iya. Vin. Apaan sih? Lu bawa cash nggak? Hah? Bawa cash nggak? Lo tuh ya, setiap kali ketemu sama lo selalu aja ada masalah. Lo mau duit berapa? Berapa juta? 1 juta? 3 juta? Pasti buat ganti rugi kan? Mas. Enggak mas, enggak segitu. Kalau saya hitung kerugian 800.000 aja cukup mas. 800.000? Iya mas, 800.000. Dikit banget. Yaudah nih, 1 juta buat lo. Iya. Terserah sih saya buat apaan. Itu uang lebihnya bisa bapak buat benerin gerobak ya pak? Makasih mas. Iya. Ini gue kasih lagi deh. Lo beli apa kek, benerin apa kek, suka-suka lo. Makasih mas, udah mau ngelebihin dari kerugian yang saya dapat. Kelar kan urusannya? Makasih ya mas. Alhamdulillah kalau misalkan emang semuanya udah berakhir, sekarang untuk bapak waktunya untuk semangat. Semangat dagangnya, bapak pikirin keluarga yang ada di rumah. Ya pak ya? Ya udah, saya permisi dulu. Makasih ya mas. Makasih mas. Udah sana. Satya emang dewasa banget ya. Bisa setenang itu ngadepin masalah kayak gini. Nggak ada emosinya sama sekali. Ras, sampai sekarang ayah masih heran. Mereka berdua itu kan kakak adik. Tapi kok sifatnya beda ya? Satya itu lebih bisa menahan emosi, dia lebih tenang, kalem. Sekalipun dia dalam keadaan yang tertekan. Iya ya. Satya tuh emang orangnya kayak gitu. Dewasa, kalem, lembut, penyayang. Dia yang selama ini banyak bantuin Laras kalau lagi ada masalah. Dia yang nguatin Laras. Sampai Laras tuh ngerasa kayak punya malaikat pelindung. Ras, kamu suka sama Satya ya? Apaan sih ya? Enggak lah, apa sih ayah ngaco deh. Ras, ayah ini kenal kamu dari sejak kamu lahir. Jadi, ayah mesti tahu artinya gelagat-gelagat seperti ini. Udah ayah jangan ngomong kayak gitu ah. Kamu malu ya sama ayah ketahuan? Enggak, ya ampun ayah apaan sih? Emang beneran kok nggak apa-apa. Nggak ada apa-apa. Sudah selesai urusan. Lu nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa. Masalahnya udah selesai ya? Ya udah selesai lah masalahnya. Siapa dulu yang beresin? Alvino Adijaya. Yaudah kalau gitu gue ke mobil duluan ya. Res, tapi lo gak apa-apa kan? Lo gak luka kan? Untung lo gak kenapa-napa. Coba kalau tadi gak ada gue. Kalau nggak lo bisa luka beneran tau nggak? Lo juga sih. Jadi cewek sok-sok kuat. Sok-sok selesain masalah sendiri. Jadi gini kan? Iya, gue nggak apa-apa kok. Makasih ya. Om, kalau gitu mendingan Om sama Laras ikut saya sama Satya aja Om. Kebetulan banget hari ini Satya nggak naik mobil dia yang coupe, jadi kita berempat bisa di sana. Ya, baik. Makasih ya. Yaudah yuk Om. Ya, silakan Om. Ya Tuhan, gue masih belum bisa nerima ini semua. Gue ngeliat Laras digandeng Vino gitu aja, hati gue sakit banget ya. Ayo Satya. Hati-hati kaki lo, Ras. Mau gue tutup.
Vino ngapain sih? Kan gak enak dilihat sama Satya. Aduh, kenapa gue harus terjebak dalam kotak aneh ini sih sama Vino? Padahal kan... Lo masih utang penjelasan ya sama gue? Lo tadi ngapain bawa Pak Samsul sama Laras? Lo punya rencana apa sama mereka? Kalau sampai penjelasan lo nggak masuk akal dan bikin gue nggak seneng, urusan lo bakalan panjang sama gue. Ngerti lo? Ngerti, Vin. Mampus gue. Mau kasih alasan apa ya ke Vino? Aduh, ini hari apa sih? Kok gue sial banget? Mas, gue udah selesai masalah gue sama Sonya. Tapi kalau udah lihat gimana nih? Terus Sonya ngomong apa sih ke bokap gue? Pusing gue sumpah. Leon, I miss you. Kamu di sini nungguin aku. Ya ampun, Leon kok deket-deket ke gue gini sih? Duh, wangi banget sih Leon. Cowok banget lagi. Sonya, Ya, we have to talk about something. di sini aja, nggak apa-apa kok. Gak enak, rame. Ikut aku ya? Kamu sweet banget sih Leon. Pagi-pagi gini udah ngajak berduaan. Sonya, Ya, pas kamu nelfon bokap gue, lo ngomong apa sih? oh kamu mau nanya itu? Enggak kok, aku cuma curhat aja. Curhat sama bokap gue. Ngapain coba? Dia orangnya sibuk tahu. Nanti kamu curhat sama dia, keganggu lagi dia ntar. Tapi papa kamu gak keberatan kok. Malah papa kamu nyuruh aku ceritain semuanya. Lagian emang salah ya Leon kalau aku curhat ke calon mertua aku sendiri. Sonya, kita belum pacaran. Jangan pikir jauh kayak gitu dong. Ya kalau kamu belum ngerasa kita pacaran, kenapa kita nggak pacaran aja? Lagi pula di hati aku itu, kamu udah pacar aku. Gua nggak bisa komitmen. Ya, it's not my style. Ya nggak apa-apa. Aku bisa nunggu kamu kok sampai kamu mau komit. Yakin? Yakin? Sampai kapan? Kamu tenang aja Leon. Aku bakal ada terus di samping kamu. Mau kamu sakitin aku sampai kayak gimana pun, aku tetap bakal di samping kamu. Yakin kamu bisa kayak gitu? Kenapa enggak? Mungkin dengan begitu, kamu bisa buka hati kamu buat aku. Oh iya Leon, kayaknya aku udah kelas deh. Aku cabut duluan ya. Aduh, gawat nih. Kenapa gue yang berkutik kayak gini? Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Bagus banget. Kampus kamu besar ya. Hebat. Iya ya, besar banget dari ujung sampai ujung. Keren deh. Ini pasti fasilitasnya lengkap dan mendukung pendidikan kamu ya. Bener banget ya, fasilitas tuh lengkap banget. Makanya ini kampus impiannya Laras. Ya. Kamu pasti beruntung sekali dapat beasiswa di sini ya. Pasti pendidikan kamu nanti akan jauh lebih baik. Kamu memang putri kebanggaan ayah. Ayah, masalah Bev.
Mana sih Bianca? Tinggal ngikutin aja lama banget. Ras, sekarang kamu ajak ayah kamu jalan-jalan dulu. Lihat-lihat kampus. Iya betul. Ayah mau lihat-lihat kampus tuh. Boleh. Ayo, Laras anterin ya. Duluan ya. Mana sih Bianca? Tanya Mas Riri. Kampusmu hebat banget, ada eskalatornya. Kayak di mall. Iya ya. Bahkan di kampusnya Laras tuh ada lift juga loh. Oh ya? Yuk ikut Laras. Iya. Hebat ya. Kamu hebat. Apa ya, lampunya keren ya. Nah, kalau ini kelasnya Laras ya. Oh. Ini kelas kamu? Iya ya. Sini ya. Bagus ya, bagus. Mejanya bagus bener nih. Nah, ini mejanya Laras. Oh, ini meja kamu. Ups. Kursinya bagus bener. Empuk lagi. Norak banget sih. Pasti nggak pernah ke kampus elit. Itu yang di dalam sama Laras siapa? Gak tau deh, tadi sih dipanggil ayah sama Laras. Ya ampun, pantesan mukanya sama-sama kumbel. Norak lagi. Ya. Kita ke tempat lain yuk. 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 Ayo. Ya. Makin banyak ya kuman di kampus ini. Emangnya lo nggak malu bawa bokap yang enggak banget kayak gini ke kampus kita? Kasihan Laras. Dia jadi diledekin temen-temennya karena punya ayah seperti aku. Kenapa emangnya? Ada masalah sama lo? Kenapa juga harus ngerasa malu bawa ayah gue ke sini? Malahan gue bangga. Ayah gue adalah orang yang udah berjuang untuk hidup gue sampai gue sebesar ini. Dia nggak pernah mengenal lelah. Kenapa gue harus malu ngebawa ayah sehebat ini? Ayo ya, mendingan sekarang kita pergi aja yuk. Percuma juga sih ngomong sama orang yang katanya kaya tapi nggak punya etika sama sekali. Nah, sebelah situ ya, itu kantinnya. Wah, bagus banget ya, gede banget. Iya. Bagus banget, kayak restoran mewah. Emang ya, ini mah lebih tepatnya restoran mewah bukan kantin ya. Orang makanannya aja dari Western, Chinese, sampai Indonesian food semuanya lengkap banget. Oh iya? Tapi ya gitu ya, mahal. Apaan sih? Udah di sini aja sih, Bang. Ngeliat apaan sih? Itu siapa sih, Bang? Abang pernah lihat gak orang itu? Kayaknya gua kagak pernah ngeliat orang ya, Ras. Siapa ya? Ya ampun, Bang. Jangan-jangan kui bodyguard yang disewa buat ngawasin si Laras di kampus. Lebay lu ah. Kenapa pikiran lu sampai bisa ke sono? Ya iya dong, pakai logik. Soalnya si Laras itu kan lagi diawasin banget. Kasihan juga ya. Las, gue bilang ini. Itu kagak mungkin tuh kalau bodyguard. Lu lihat dong, tampang mukanya tuh baik bener. Ya, nggak mentekol gitu ya? Iya, bisa jadi. Jangan-jangan itu bapaknya Laras. Bisa jadi, Las. Iya Mbak kan? Lastri, ini udah buka belum? Saya lapar nih, dari pagi tadi belum makan. Udah bisa pesen kan? Ya, bentar, siap-siap. Itu awasin aja dulu. Ya. Kalau ngomongin makanan kok bawaannya jadi lapar ya? Ayah mau masuk ke dalam nggak? Mau lihat nggak? Gak usah, Ras. Kan kamu sendiri yang bilang harganya mahal. Sayang uangnya. Nanti kita makan di warung depan aja. Ya? Udah deh, kalau ayah bilang gitu. Laras,
Ada apa, Bu? Pihak kampus sudah mencoba untuk menghubungi kamu by phone. Tapi kenapa nggak pernah diangkat ya? Iya, maaf Bu, HP saya hilang. HP Laras hilang? Atau mungkin disita Bu Rani? Ngomong-ngomong ada masalah apa ya Bu sampai pihak kampus harus telepon ke saya langsung? Ada masalah penting apa? Kamu sudah ditunggu oleh dekan. Dan ini menyangkut soal uang kuliah kamu. Uang kuliah? Anak saya kan dapat beasiswa. Kalau dapat beasiswa itu kan nggak ngurus uang kuliah lagi. Kalau ayah sampai tahu beasiswa gue dicabut, ayah pasti sedih banget. Ayah! Pak! Ayah, kenapa ya? Pak, kenapa Pak? Pak? Ayah! Ayah, kenapa ya? Ayah! Pak, Bapak nggak apa-apa kan? Iya, saya pasti nanti akan nemuin dekan. Tapi sekarang harus ayah saya dulu ya. Segera ya, Ras? Iya, ayah dulu ya. Ayah dulu. Dada ayah sakit lagi? Nyeri lagi ya? Nggak apa-apa kok. Udah biasa gini. Yaudah, yuk. Ayah, temenin ke kantor dekan yuk. Nggak usah. Nggak usah ya. Ayah mendingan tunggu di sini aja ya. Biar Laras yang urus sendiri ke sana ya. Ya udah, oke. Ayah nggak apa-apa kan nunggu di sini sendiri? Nggak apa-apa. Pokoknya ayah jangan kemana-mana ya. Laras langsung balik ya. Iya. Kenapa dada ayah jadi sering sakit ya? Nggak biasanya begitu. Maafin Laras ya. Laras jadi terpaksa harus pura-pura kayak gini. Laras cuma mau jaga kesehatan ayah biar ayah nggak down. Semoga ayah beneran nggak kenapa-napa. Semangat Laras. Lo harus kuat. Lo harus siap hadapi berita terburuk sekalipun. Nih, bapak ini tuh siapa ya? Bodyguard barunya Mas Vino ya? Apa bapak nih suruhan mamanya Mas Vino buat ngejagain si Laras? Bukan. Saya ini ayahnya Laras. Bukan apa? Oh, ayahnya Laras. Pak, kenalin saya ini Mbak Lastri. Pak, mendingan kita duduk ngobrol di dalam aja yuk sama kita. Banyak mahasiswa di sini. Yuk, udah apa-apa yuk, masuk ke dalam aja. Aduh, nih Pak nih, saya seneng banget bisa ketemu langsung sama bapaknya Laras. Emang dunia tuh nggak sedaun kelor ya, Lastri? Maaf, Mbak sama Abang siapa ya? Kok bisa dekat sama Laras? Oh, jadi gini loh Pak E. Saya ini buka kantin di sini. Terus suami saya ini OB kampus di sini. Terus kita udah nganggep Laras udah kayak adik kami sendiri loh Pak. Ini waktu dulu nih Pak, jadi cerita dulu deh. Waktu pertama si Laras kuliah, nah, kita pernah tinggal bareng waktu dia kepepet. Makanya kita akrab Pak, kayak begini. Waduh, saya seharusnya senang banget ini ketemu sama Mbak sama Abang. Terima kasih ya udah ngejagain Laras selama ini. Walah, enggak apa-apa Pak. Saya yang malah berterima kasih sama Bapak. Jadinya saya bisa kenal sama Laras loh ya Bang ya. Iya. Maaf nih Mbak, kira-kira Mbak tahu nggak kenapa Laras dipanggil sama dekan? Hah? Dipanggil sama dekan? Dipanggil sama dekan? Benar firasat saya. Pasti Laras ada masalah. Aduh, wah saya nggak tahu ya Pak ya. Tapi begini Pak, Bapak tenang aja. Soalnya anaknya Bapak si Laras itu ya, dia tuh top banget Pak. Dia selalu bisa mengatasi masalahnya sendiri. Pokoknya tak akui jempolan banget di anaknya Bapak. Yo Bang yo. Iya. Pintar dan cerdas Bapak. Dewasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kuman, cepetan deh lo masuk. Siap-siap lo di berantas.
berani protes lo sama gue. Kemarin emang lo bisa lolos, tapi enggak buat hari ini. Apapun yang terjadi nanti, seburuk apapun, gue nggak akan keluar dari kampus ini. Hahaha, you wish. Gue udah tahu kok apa yang bakalan terjadi sama lo. Kali ini lo bakalan dead and bye, Kuman. Di sana masuk. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Kenapa sih pas gue mau fokus sama Dara, Sonya malah gak mau lepas gue sih? Pakai bilang dia gak bakal nunggu gue sampai kapanpun lagi. Aduh, ribet. Kayaknya saya pernah lihat anak itu. Di mana ya? Wah, manis ya? Mas. Ya, Mbak. Mas minta gulanya ya? Oh, ya, Mbak. Kasih. Mas. Sorry. Dia minta apa? Brown sugar, Mas. Gula. Oh iya dah, biar saya aja nganterin. Dia bisa istirahat lagi, oke? Iya. Bah, ini gulanya. Oh iya, makasih ya, Mas. Boleh kan aku pakai tangannya? Oh, kira kamu mas-mas ya? Katanya teh kamu kurang manis ya? Iya nih, kayaknya lupa dikasih gula deh. Gak perlu gula. Lihat aja muka kamu. Pasti makin manis. Ya, no tuh apaan sih? Cheesy banget deh. Pedean. Cih, gue kasih gulanya. Biar makin pol manisnya. Nih, satu cukup kan? Iya. Salah aja sih kamu. Aduk dulu. Gimana? Ya, not bad lah. Soalnya nggak ada kan nih. Lagi asik-asik gini, tau-taunya dia muncul. Nggak ada sih harusnya. Pasti udah di kelas sekarang. Nih, kamu mau nyobain nggak? Tapi hati-hati kalau kemanisan. Soalnya habis diminum sama aku. Good. Oke. Ya. Jadi asem. Nyebelin. Atau mungkin sebuah takdir Tuhan. Okay, so as I mentioned, we're going to do some debugging stuff.
Best way to do that is to make a loop. So when you want to start your loop, you start with the statement for I equals. How many times do you want this thing to run? Aduh, boring banget sih. Aduh, kalian charming banget sih. Makin gak konsen nih gue. Jawab dulu tuh pesan dari fans. Jangan sampai di PHP lagi. Kamu nunggu aku di mana? Aku bete nih. Di kantin, don't worry. Selesai kelas aku susul ke situ. Hei, kok gitu sih? Kok jadi jutek? Senyum kok hilang? Senyum dong. Enggak. Kenapa? Gara-gara cewek message aku? Dara, cewek-cewek ini gak penting. Dan aku gak PHP mereka kok. Cuman asal menghargai doang. That's it. You forgot. You're my number one. But then again, not the only one kan? Ya udah, apa bedanya aku sama cewek-cewek lain? Aku nggak mau jadi yang kesekian. Hey, you're special to me. Remember? Oh ya? Aku nggak bakal bosan ngingetin kamu. How special you are to me. Bebukti. Apaan? Why did you do that? Pedes tahu. Ya abisnya tadi kamu mau ngapain? Iseng banget sih, ngapain terus sama bibir aku? Hah? Biarin, itu balasan buat tukang gombal. Sini enggak? Sini enggak? Enggak. Sini. Nggak mau tahu sini. Nggak mau. Sini. Bibir gue pedes nih sekarang nih, gara-gara lu nih. Sini. Sini. Enggak mau. Gue habisin teh lu. Ya udah. Maitina. Bel aja. Kalian di kantin? You start with the statement for I equals. Soy, lo mau kemana sih? X can be Prince, X can be more debug routine, and then you put your in statement. Mana sih Bianca? Gue kan udah bilang sama lo saat lo harusnya nggak usah bantuin dia. Lo mesti biarin aja dia tadi. Dia kena sama pedagang itu. Terus apa-apaan sih? Kalau namanya nolongin orang, ya nggak boleh milih-milih lah. Kenapa sih? Tapi nggak Bianca juga tau nggak? Dia tuh nggak pantas buat ditolongin. Terus lo biarin aja. Nah itu dia. Oh, dia pasti sengaja ngindar dari gue ya. Dia pasti lewat pintu belakang. Vin. Lama banget sih si Kuman. Harusnya kan tinggal bilang aja, maaf Laras, kamu udah nggak bisa kuliah di sini. Kamu nggak mampu bayar. Lama
banget pakai setengah jam. Apaan sih, Soy? Ganggu aja lo. Lo jadi bolos juga. Vino. Bagus ya. Habis lo buat masalah sama gue, sekarang lo menghindar dari gue. Gue gak menghindar kok. Ini gue baru nyamperin lo. Apa? Susah alasan deh, lo mau apa? Udah, marah-marahnya. Kalau yang udah, sekarang mending kita cari Laras. Mati gue. Kalau sampai Vino tahu si Kuman lagi ada di dalam ruangan dekan, dan gue tahu soal ini, bisa tamat nih gue. Kenapa lo? Habis ngomong dalam hati? Enggak. Aduh, gue kebelet pipis banget nih. Gue ke toilet dulu ya. Awas ya lo, urusan kita belum selesai. Si Bianca tumben banget ninggalin Vino gitu aja. Apalagi setelah gue jemput nama Laras. Kayak ada yang dia sembunyiin. Sat, gue cari Laras dulu ya. Ngapain Satya lihat ke situ? Apa dia ada feeling? Aduh. Lo ngapain masih di sini? Gue ke toilet lo. Toilet? Kan udah tadi. Lo nggak mungkin nggak tahu kan soal Laras. Sumpah, gue nggak tahu apa-apa. Oke, kalau misalnya mau ngasih tahu gue kenapa, biar gue cari tahu sendiri sama Laras. Ntar juga dia keluar. Ya udah. Lo tunggu di sini. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Saya harus bayar ini semua, Pak. Pak, boleh nggak kalau biaya ini saya bayarnya nyicil aja, Pak? Sejak beasiswa dicabut dari kamu, artinya kamu sama dengan mahasiswa yang lain. Biaya semesteran ini harus dibayar dalam tempo 2 hari. 2 hari, Pak? Itu artinya lusa dong, Pak? Pak, boleh nggak, Pak? Saya mohon, saya dikasih waktu lebih, Pak. Karena saya nggak mungkin ngumpulin uang sebanyak ini dalam waktu 2 hari, Pak. Saya paham akan kesulitan kamu, Laras. Tapi peraturan tetap peraturan. Saya tahu kamu adalah anak yang berprestasi. Kalau anak lain terlambat bayar, sudah pasti saya drop out. Dan saya tidak bisa spesialin kamu. Apalagi kami sedang diawasi oleh Ibu Rani Adijaya. Iya, Pak. Saya ngerti. Gimana? Udah percaya kan
kalau gue sama Laras itu pacaran. Udah deh, mendingan sekarang lo siapin duit, siapin tiket, siapin hotel, karena kita bakalan pergi liburan. Gue, lo, dan seluruh jajaran staf rumah tangga gue. Do not touch my head. Pak sambil nungguin Laras daripada bengong, mendingan nyemil snack dulu Pak Ini snack saya bawa dari rumah, enak lu Pak Ya. Mbak tahu nggak laki-laki itu tuh yang itu tuh? Itu siapa ya? Oh, yang ganteng itu ya Pak Iya. Oh, itu namanya Mas Leon. Dia itu teman dekatnya Mas Pino sama Mas Satya. Nah, mereka bertiga itu, cowok bertiga itu paling diidolain sama cewek-cewek di kampus ini. Oh, pantes dia deket sama Laras ya. Saya senang Laras kuliah di sini. Teman-temannya baik, pergaulannya baik. Untung dia dapat beasiswa di sini. Gimana ya? Mbak. Kasihan aku. Oh, iya Pak. Mbak, kenapa Mbak? Oh. Apa ada masalah yang saya nggak tahu? Enggak kok Pak enggak ada. Mbak, tolong Mbak sebaiknya ceritakan masalah yang saya nggak tahu itu. Apakah Laras dalam masalah? Oh, enggak kok, enggak ada Pak saya tinggal ke belakang dulu ya Pak Monggo silakan dinikmatin cemilannya ya. Akhirnya gue keluar juga dari kelas. Papa lah ya 15 menit lagi. Nggak usah kasih tau Leon deh, biar jadi surprise aja. Kok jutek sih? Coba dong senyum dikit. Siapa tahu cepet sembuh. Apaan sih kamu? Tuh udah belum kompresnya? Iya, dikit lagi. Sabar kali. Lihat lama-lama, dan pasti kamu bakal lihat kalau cintaku sungguh di sana. Kamu ngapain ngeliatin aku kayak gitu? Ya, lagi lihat muka kamu aja. Boleh. Emangnya muka aku kenapa? Beautiful. Emang sih, pada dasarnya semua cewek itu beautiful, cantik. Jujur aja ya. Tapi kamu tuh beda.
kamu selalu ada di mataku, walaupun terpejam. Dan selalu di pikiranku, 24 jam. Smiling. Enggak kok. Paling artinya? Enggak, siapa sih yang senyum? Mau nyelak, that's a smile. Udah lepas aja gitu, tuh kan? Temen cantik tuh. Semoga jalan bener ada di kantin. Apa aku tanya dia aja ya? Sebenarnya Laras ada masalah apa di kampus? Mungkin dia tahu. Gimana? Makanya hati-hati dong. Maaf, saya nggak sengaja. Ini saya bantu keringin. Ngapain? Gak usah. Sekali lagi saya minta maaf. Ini kan bokapnya si Kuman. Lagian Bapak ngapain sih di sini? Ini kan khusus mahasiswa sini doang. Kalau mau makan sama minum, mendingan Bapak keluar aja deh. Kata siapa kampus ini buat mahasiswa aja? Orang luar juga boleh makan di sini kali, apalagi buat orang tua mahasiswa. Lagi penjaga kantin mau yang untung doang. Nggak tahu kan peraturan yang sebenarnya kayak gimana? Ada bener-bener kamu. Soalnya, bukannya tadi dia bilang dia masih di kelas. Ada apaan sih? Yan, kamu kenapa? Sepertinya sakit perut. Aku ke toilet dulu ya. Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Just have to go to the toilet, oke? Yuk. Sejak kapan kampus ngeluarin peraturan kayak gitu? Nggak ada itu. Mbak, udah mbak. Biar saya yang pergi. Sekali lagi saya minta maaf ya. Jangan Pak, Bapak duduk aja di sini nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Saya misi. Kamu ini gimana sih? Kasihan tahu orang tua. Heh, Pak Lastri, daripada banyak ngomong, mendingan buatin aku jus buah naga. Sekarang, cepetan. Dasar anak zaman sekarang songong-songong sih.